Berjumpa lagi dengan saya Amira Zakia dengan NPM 23130340032 dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkeliling dan juga menjelajahi benua terbesar kedua di dunia. Kira-kira ada yang tahu nggak benuanya apa? Ya benar banget, kita akan menjelajahi benua Amerika. Kalau begitu langsung saja kita menjelajahi benua Amerika. Oke teman-teman, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, bahwasanya aku akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkeliling dan berselancar di benua terluas kedua di dunia, yaitu benua Amerika. Sebelumnya mohon maaf banget kalau misalnya cara bicara aku agak aneh atau kurang jelas, karena kebetulan aku lagi sariawan teman-teman. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Pertama-tama kita akan masuk ke batas astronomis dari benua Amerika itu sendiri. Jadi, benua Amerika ini memiliki rentang letak astronomis yang sangat luas teman-teman, yaitu dari 83 derajat lintang utara yang menunjukkan batas utara benua Amerika ini mencakup wilayah Greenland dan juga Kanada bagian utara, hingga 55 derajat lintang selatan yang menunjukkan batas selatan Amerika berada di ujung selatan Argentina dan juga Chili yang sangat dekat dengan kutub selatan. Dan 35 derajat bujur barat hingga 170 derajat bujur barat yang menunjukkan rentang lebar dari pantai barat Amerika Utara hingga wilayah paling timur di Amerika Selatan. Secara geografis, benua Amerika ini tentunya dibatasi oleh beberapa samudra yang sangat besar, teman-teman. Di bagian barat itu sendiri terdapat Samudra Pasifik Utara yang sangat luas, kemudian di bagian timur terdapat Samudra Atlantik Utara yang memisahkan benua Amerika dengan benua Afrika dan juga benua Eropa. Dan di bagian selatannya berbatasan dengan Samudra Pasifik Selatan dan juga Samudra Atlantik Selatan, teman-teman. Kemudian tentunya benua Amerika ini tidak terlepas dari laut dan teluk benua Amerika yang sebagai perairan utama untuk benua Amerika itu sendiri. Yang pertama itu ada Laut Beaufort. Laut Beaufort ini terletak di utara Kanada dan juga Alaska di Amerika itu sendiri. Dan Laut Beaufort ini ternyata bagian dari Samudra Arktik dan sering tertutup es sepanjang tahunnya. Dan tentunya Laut Beaufort ini teman-teman sangat penting bagi habitat-habitat seperti beruang kutub dan juga paus beluga. Kemudian yang kedua itu ada Teluk Hudson. Teluk ini terletak di timur laut bagian Kanada dan dikelilingi oleh provinsi-provinsi Kanada seperti Manitoba, Ontario, dan juga Quebec. Kemudian ada Teluk Baffin. Teluk ini terletak di antara Pulau Baffin Kanada dan Greenland dan merupakan jalur yang sangat penting untuk kapal-kapal yang beroperasi di perairan Arktik. Kemudian ada Laut Labrador. Laut ini terletak di antara Labrador dan juga Greenland dan bagian dari Samudra Atlantik Utara. Dan ternyata laut ini sangat terkenal dengan arus dinginnya yang biasa kita sebut dengan arus Labrador. Kemudian ada Teluk Meksiko. Teluk ini berbatasan dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat seperti negara bagian Texas, Louisiana, Alabama, dan juga Florida. Dan teluk ini sangat terkenal dengan fenomena bencananya yaitu badai tropis dan badai besar yang sering terjadi beberapa tahun. Kemudian ada Laut Karibia. Laut ini terletak di sebelah timur Amerika Tengah dan berbatasan dengan pulau-pulau di Karibia itu sendiri. Dan laut ini sangat terkenal dengan pantai yang indah dan juga terumbu karangnya yang sangat beragam, teman-teman. Kemudian kita masuk ke wilayah benua Amerika. Jadi benua Amerika itu sendiri terbagi ke dalam beberapa wilayah, teman-teman, yaitu ada Amerika Utara, Karibia, kemudian Amerika Tengah,
dan juga Amerika Selatan, teman-teman. Nah, kita akan mengulik satu persatu negara-negara yang berada di wilayah-wilayah dari benua Amerika itu sendiri. Yang pertama itu kita masuk ke wilayah Amerika Utara. Di Amerika Utara itu sendiri kita meliputi negara-negara besar seperti United States atau Amerika, teman-teman. Nah, Amerika ini merupakan salah satu negara terbesar dan terkuat di dunia, teman-teman, dan dikenal dengan keberagamannya yang sangat beragam. Di bagian barat Amerika terdapat Grand Canyon, yang tentunya teman-teman sendiri pasti udah tahu kan Grand Canyon yang semegah itu, dan juga Hollywood sebagai pusat industri perfilman dunia itu berada di Amerika Serikat ini, teman-teman. Dan di Amerika Serikat ini juga terdapat kota-kota besar. New York yang kita kenal dengan patung Liberty-nya dan juga Washington DC sebagai ibu kota negaranya. Dan United States ini atau Amerika Serikat ini sangat terkenal dengan beberapa landmark alam dan juga buatan manusia seperti Yellowstone National Park, Golden Gate Bridge di San Francisco. Kemudian ada Kanada yang merupakan negara terbesar kedua di dunia dan terkenal dengan keindahan alamnya yang sangat beragam, teman-teman. Di Kanada itu sendiri juga terdapat pegunungan Rocky yang sangat menawarkan pemandangan yang spektakuler yang tentunya menjadi destinasi wisatawan dari tempat lain, teman-teman. Dan di bagian timur Kanada terdapat air terjun Niagara yang menjadi salah satu destinasi wisata terkenal, teman-teman. Di Kanada ini juga memiliki kota-kota besar yang sudah tidak asing lagi di telinga kita seperti Toronto, Montreal, dan juga Vancouver yang mencerminkan keberagaman budaya dan modernitas di wilayah Kanada itu sendiri, teman-teman. Kemudian ada Greenland. Greenland ini merupakan pulau terbesar di dunia yang hampir seluruhnya itu tertutup es, teman-teman. Dan juga terkenal dengan pemandangan es dan juga gletsernya, serta fenomena aurora yang seringkali menjadi destinasi dari wisatawan-wisatawan asing, teman-teman. Kemudian kita masuk ke Amerika Tengah, teman-teman. Di Amerika Tengah ini tentunya terdapat beberapa negara yang sangat terkenal. Yang pertama itu ada Meksiko. Meksiko ini merupakan negara yang kaya dengan sejarah peradaban kunonya, teman-teman. Dan para sejarawan tuh biasanya berasal dari Meksiko, ataupun kalian-kalian yang teman-teman sekalian yang ingin berkeliling untuk dan suka sejarah itu cocok banget buat destinasi ke negara Meksiko ini sendiri. Negara ini sangat terkenal dengan budayanya yang penuh warna dan juga musik, serta makanan khas dari Meksiko ini yang sangat terkenal yaitu taco atau enchilada dan juga guacamole. Kemudian ada Belize yang sangat terkenal karena terumbu karangnya, karena Belize ini merupakan bagian dari sistem terumbu karang terbesar kedua di dunia, teman-teman, yang tentunya surga bagi para penyelam dan juga pecinta snorkeling. Jadi teman-teman buat yang suka nyelam ataupun suka snorkeling, cocok banget buat datang ke Belize ini. Kemudian ada Guatemala. Nah, tentunya teman-teman udah nggak asing lagi dong sama Guatemala ini, karena sempat buat kita terkejut, khususnya para pecinta bulu tangkis, karena salah satu atletnya yaitu Kevin Gordon ini sempat menjuarai Olimpiade Tokyo di tahun 2020, teman-teman. Jadi Guatemala ini merupakan negara yang sangat kaya akan warisan budayanya, dengan situs Tikal yang merupakan salah satu pusat peradaban Maya terbesar di dunia. Dan Guatemala ini juga memiliki banyak gunung aktif, teman-teman, seperti Acatenango Volcano dan danau yang indah seperti Danau Atitlán. Kemudian ada Honduras. Honduras merupakan negara yang keindahan alam yang sangat kaya, termasuk Kepulauan Bay yang menjadi tujuan wisata penyelam dan juga snorkeling di Honduras ini, teman-teman. Kemudian ada El Salvador. El Salvador ini adalah negara terkecil di Amerika Tengah dan dikenal sebagai tanah gunung berapi karena ternyata El Salvador ini memiliki lebih dari 20 gunung berapi aktif dan tidak aktif.
Dan terdapat pantai-pantai panjang di sekitaran Samudra Pasifik bagian El Salvador ini, seperti Playa El Tunco yang merupakan tujuan populer bagi para perselancar di El Salvador ini sendiri. Kemudian ada Nicaragua yang sangat terkenal dengan danau Nicaraguanya yang merupakan danau terbesar di Amerika Tengah yang memiliki pulau vulkanik. Kemudian ada Costa Rica. Costa Rica ini dikenal sebagai permata tropis di Amerika Tengah, teman-teman, karena banyaknya keanekaragaman hayati dan juga keindahan alam yang menguasai negara Costa Rica itu sendiri, teman-teman. Serta negara ini memiliki banyak taman nasional seperti Manuel Antonio dan juga Tortuguero yang melindungi flora serta fauna tropis di Costa Rica itu sendiri. Kemudian ada Panama yang merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana teman-teman sekalian itu bisa melihat matahari terbit di Samudra Pasifik dan terbenam di Samudra Atlantik. Dan Panama ini terkenal dengan terusan Panama sebagai salah satu prestasi teknik yang paling penting di dunia yang menghubungkan antara Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik, teman-teman. Kemudian kita masuk ke wilayah berikutnya, yaitu wilayah Karibia, teman-teman. Di wilayah Karibia ini terdapat beberapa bagian, yaitu terdapat 6 bagian. Yang pertama itu ada Cuba atau Cuba yang merupakan negara terkenal dengan sejarah revolusinya dan juga mobil-mobil klasik dan tentunya musik salsa yang pasti teman-teman udah gak asing lagi nih musik salsa itu sendiri. Kuba ini merupakan salah satu negara dari beberapa negara ekonomi yang terencana yang berada di dunia, dan ekonominya ini didominasi oleh pariwisata dan juga ekspor pekerja terampil seperti gula, tembakau, dan juga kopi, teman-teman. Kemudian ada The Bahamas. The Bahamas ini terdiri dari lebih 700 pulau dan terumbu karang yang tersebar di sekitaran Samudra Atlantik, teman-teman, dan dikenal sebagai surga wisata karena pulau-pulau di The Bahamas ini ternyata menawarkan pantai dengan pasir putih, air biru yang jernih, dan juga resort yang mewah yang cocok banget buat teman-teman healing. Ada Cayman Island yang merupakan wilayah Inggris yang berada di wilayah Karibia dan terkenal sebagai pusat perbankan internasional dan juga surga bagi wisata bahari, teman-teman. Karena di Cayman Island ini memiliki pantai pasir putih dan juga terumbu karang yang sangat indah, teman-teman, yang tentunya menjadikan destinasi penyelam populer di Cayman Island ini, teman-teman. Kemudian ada Dominican Republic atau Republik Dominika yang sangat terkenal dengan pantai berpasir putih di Puntau Cana dan budaya merengue yang sangat meriah di Dominican Republic ini, teman-teman. Kemudian ada Haiti. Haiti ini merupakan negara yang memiliki pegunungan dan juga pantai yang indah, meskipun sering terkena bencana alam seperti gempa bumi dan juga badai yang sangat besar, teman-teman. Kemudian ada Puerto Rico. Puerto Rico ini merupakan wilayah tak berinkorporasi di Amerika Serikat dan dikenal dengan pantai-pantai indah dan juga hutan hujan El Yunque. Kemudian kita masuk ke wilayah Amerika Selatan. Di Amerika Selatan ini tentunya banyak sekali negara-negara yang terkenal, seperti yang pertama itu ada Argentina. Argentina ini dikenal dengan tarian tango yang berasal dari Buenos Aires dan ibu kota yang juga merupakan pusat budaya dan juga seni, teman-teman. Di Argentina ini memiliki dataran pampas yang luas dan Patagonia di selatannya terkenal dengan gletser dan satwa liar seperti penguin dan juga guanaco. Dan Argentina ini memiliki salah satu gunung tertinggi di dunia, yaitu Aconcagua, yang merupakan bagian dari pegunungan Andes, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada Brazil. Udah pasti teman-teman
udah nggak asing lagi dong sama Brazil ini, karena Brazil ini merupakan negara terbesar di Amerika Selatan yang terkenal dengan hutan hujan Amazon yang merupakan hutan tropis terbesar di dunia dan rumah bagi beragam spesies flora dan juga fauna. Dan Brazil ini sangat terkenal dengan sebagai negara dengan sepak bola yang mendunia dan memiliki uh, stadion legendaris seperti Maracanã, teman-teman. Ini buat pecinta bola pasti udah nggak asing lagi sama negara Brazil ini, teman-teman. Kemudian ada Chile atau kita biasa sebut dengan Chili yang merupakan negara yang membentang dari utara ke selatan Amerika Selatan dengan pegunungan Andes di timur dan juga Gurun Atacama di Chile ini sendiri. Kemudian ada Peru, memiliki hutan hujan Amazon di wilayah timurnya dan juga dataran tinggi di bagian Andes. Dan Peru ini sendiri memiliki tradisi dan budaya yang sangat kuat dengan festival-festival adat yang sering diadakan di kota-kota kecil di Peru. Kemudian kita masuk ke negara berikutnya yaitu negara Kolombia yang merupakan negara terbesar ke-25 di dunia dan negara keempat terbesar di Amerika Selatan setelah Brazil, Argentina, dan juga Peru itu sendiri, teman-teman. Dengan luas wilayah 2,5 kali luas dari Pulau Sumatera, teman-teman. Dan Kolombia ini sangat terkenal dengan kopi-kopi yang dijual dengan kualitas tinggi yang ditanam di wilayah dataran tinggi di negara Kolombia. Kemudian ada Venezuela yang merupakan rumah bagi air terjun Angel atau air terjun tertinggi di dunia yang berada di Taman Nasional Canaima. Dan negara ini memiliki sumber daya alam yang sangat besar, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia. Kemudian ada Suriname. Suriname ini merupakan negara kecil di bagian pantai timur laut Amerika Selatan dan terkenal dengan keberagaman etnis dan budayanya, termasuk pengaruh India, Indonesia, Afrika, dan juga Eropa, teman-teman. Dan di Suriname ini banyak sekali orang Indonesia yang kita temui, terutama keturunan Jawa, karena pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para keturunan Jawa ini dibawa oleh Belanda sebagai pekerja kontrak untuk bekerja di perkebunan setelah perbudakan di Indonesia itu dihapuskan. Dan akhirnya banyak warga negara Indonesia yang menetap dan membentuk komunitas yang besar sehingga mempertahankan budaya dan bahasa juga tradisi Jawa di Suriname itu sendiri, teman-teman. Kemudian ada Bolivia. Bolivia ini terkenal dengan dataran garam Salar de Uyuna yang sangat luas dan menjadi cermin alam saat musim hujan. Kemudian ada Ekuador yang sangat terkenal dengan kepulauan Galapagosnya yang memiliki keanekaragaman hayati yang unik termasuk kura-kura raksasa dan juga burung-burung khas. Dan selain itu negara ini juga dibelah oleh garis ekuator yang membuatnya sangat unik karena dengan terbagi dari berbagai zona iklim, teman-teman. Kemudian ada Guyana. Guyana ini merupakan negara berbahasa Inggris di Amerika Selatan dengan hutan hujan yang sangat luas dan juga air terjun Kayetur yang merupakan air terjun tertinggi di dunia dan memiliki budaya campuran Afrika, India, dan juga Eropa. Ada French Guiana atau wilayah luar negara Prancis yang berada di Amerika Selatan dan terkenal dengan pusat antariksa Kour dan sebagai tempat peluncuran roket ESA. Kemudian ada Paraguay yang merupakan negara yang terletak di dataran tinggi Amerika Selatan dan terkenal dengan Sungai Paraguay yang membelah negara Paraguay ini sendiri, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada Uruguay yang merupakan negara kecil di pesisir Atlantik yang terkenal dengan pantai-pantai indahnya dan juga kota kolonial yaitu Colonial del Sacramento dan juga Montevideo. Dan Uruguay ini juga sangat terkenal dengan budaya minum mate dan juga asado ataupun barbecue khas dari Amerika Selatan, teman-teman.
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita menjelajahi benua Amerika, mulai dari Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan video ini, dan tinggalkan komentar di kolom bawah tentang negara mana yang paling menarik perhatian kalian dan ingin kalian kunjungi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye!